Haleluya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan, sebentar kami belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami dan mengurapi kami. Terlebih Kau memberkati dan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu pada pagi hari ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, apabila ada kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mencuri akan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja yang menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah. Ya, kiranya Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita, untuk kita boleh lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan tema atau judul Kebangkitan Yesus, dengan subtema kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita akan membaca dalam satu ayat dalam Wahyu pasal yang kedua di ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua di ayat yang kelima. Firman Tuhan dikatakan demikian dalam Wahyu pasal yang kedua di ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus boleh membawa kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Di ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan semua Simon Petrus ya, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Murid yang lain yang dikasihi Yesus itu adalah Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Ya. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dikatakan dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Artinya bahwa ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, dia tidak pergi sendirian. Artinya ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, dia ditemani orang lain.
Nah, siapakah orang lain yang menemani Maria Magdalena ke kubur Yesus itu? Ya. Masa ada seorang perempuan, seorang wanita, pagi-pagi kelutusan ke kuburan? Nah, ya enggak mungkin lah saudara. Ya. Pasti Maria Magdalena ada yang menemani. Pertanyaannya, siapa yang menemani Maria Magdalena? Dan kita akan menjumpai siapa temannya itu. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 di ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, ternyata di sini ada dua Maria. Nah, yang satu jelas, namanya Maria Magdalena. Tetapi yang satu namanya Maria yang lain. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah siapa Maria yang lain itu? Nah, kita akan lihat jawabannya di dalam Injil Matius pasal yang Injil Markus pasal yang ke-6 di ayat yang Markus 16 di ayat yang pertama. Injil Markus pasal yang ke-16 di ayat yang pertama. Di sana dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan merempai Yesus. Tadi yang datang pertama Maria Magdalena, ditemani Maria yang lain. Nah, dijumpai bahwa Maria yang lain itu adalah ibu Yakobus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menjadi orang tertentu bertahun-tahun ya. Nah, yang dimaksud dengan Maria ibu Yakobus itu siapa? Yakobusnya itu siapa? Nah, saya berikan satu gambaran. Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Dan 2 di antaranya mereka bernama Yakobus. Nah, Yakobus yang pertama itu adalah anak Zebedeus, saudara Yohanes. Dan yang kedua, Yakobus anak Alfius. Ya. Itulah 2 orang murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus. Nah, sekarang Ibu Maria, ya. Ibunya Yakobus ini Yakobus yang mana? Siapa yang tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ada yang tahu? Yakobusnya anaknya Zebedeus atau Yakobusnya anaknya Alfius? Nah, masa setiap orang yang namanya Yakobus, ibunya pasti namanya Maria? Ya tidak mungkin lah saudara. Ya mungkin ada kebetulan, Nah, yang dimaksud dengan ibu Yakobus ini kemungkinan besar, dan mungkin dapat dipastikan Maria ibu Yakobus ini adalah ibu daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Loh kok bisa Pak? Bisa. Mari kita akan lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 di ayat yang ketiga. Ya. Markus pasal yang ke-6 di ayat yang ketiga. Firman Tuhan di sana dikatakan, bukankah ia ditulis kata, i-nya ditulis kata huruf besar, ya. Itu berarti menunjukkan kepada Yesus, ya. Ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, ya. Kemudian ada Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, jadi yang dimaksud dengan ibu Maria ibu Yakobus itu adalah ibu daripada Tuhan Yesus.
Yesus merupakan anak yang sulung. Nah, setelah melahirkan Yesus, Ibu Maria ini masih melahirkan saudara-saudara daripada Yesus. Ada yang namanya Yakobus, Yoses, ya, Yudas, dan Simon. Ya, mungkin namanya bisa bersama-sama dengan murid-murid Tuhan yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami supaya kita boleh mengerti. Ya. Kalau ada pertanyaan, kita setidak-tidaknya punya argumentasi untuk menjawabnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang kebangkitan Yesus ya, dari antara orang mati tidak terlepas ya, dari sosok seorang perempuan, seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar tentang sosok seorang yang bernama Maria Magdalena. Seringkali kita mendengar kisah dan cerita tentang Maria Magdalena, tetapi biarlah kita memiliki pemahaman yang baru. Siapakah sebenarnya Maria Magdalena itu? Yang pertama, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena adalah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga sangat mengasihi Maria Magdalena bersama dengan keluarganya. Suatu ketika, saudara Maria Magdalena dan Marta ini yang bernama Lazarus sedang menderita sakit. Dan perempuan-perempuan ini menyuruh beberapa orang untuk mengabarkan berita tentang sakitnya Lazarus ini kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Tahukah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang lebih mudah, lebih canggih. Kalau kita mau mengabarkan ada keluarga kita yang sakit, kita bisa SMS, kita bisa WA, kita bisa telepon, supaya komunikasinya lebih cepat. Nah, pada waktu itu, orang yang disuruh Maria dan Marta untuk menjumpai Yesus, mengabarkan bahwa Lazarus itu sakit, membutuhkan waktu selama 2 hari 2 malam. Jadi perjalanannya membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Nah, sesampai utusan ini sampai kepada Yesus, mereka menyampaikan bahwa orang yang dia kasihi yang bernama Lazarus itu sedang sakit. Berita yang Yesus dengar, yang Tuhan dengar, Yesus tidak segera mengikuti orang yang disuruh ini untuk ke kampung Betania, di mana Maria dan Marta dan Lazarus tinggal. Dia menyingkir ke daerah lain dan perjalanannya itu selama 2 hari 2 malam. Utusan ini pulang 2 hari 2 malam. Nah, sesampai Yesus di tempat tujuan yang terakhir, ya, itu sudah membutuhkan waktu 4 hari. Ya. Jadi ketika Yesus mendengar 2 hari setelah dia pergi, ya, berarti disambung dengan 2 hari orang yang pulang. Ya, 2 hari orang yang pulang sudah 4 hari. Nah, sampai Yesus di tempat yang 2 hari sudah 4 hari. Nah, di hari yang keempat ini, maka Yesus bersama-sama dengan rombongannya baru yang namanya sekarang itu nyelawat, melayat. Karena sudah 4 hari, perjalanannya 4. Dan benar, Lazarus sudah dikubur selama 4 hari 4 malam. Jadi perjalanannya pas. Yang diutus pulang 4 hari, dari Yesus ke kampung Betania itu 4 hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus masih di dalam perjalanan, maka Marta menjumpai Yesus. Tuhan,
seandainya engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Pada saat itulah ada satu ayat yang sangat luar biasa. Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ayat itu saya pegang, saudara, saya hafalkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesudah Marta menjumpai Yesus, maka dia cepat-cepat ke rumah membisikkan sesuatu kepada Maria. Dia ada di sana. Segera Maria bangkit dan kemudian menjumpai Yesus. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, seandainya engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus melihat Maria sedang menangis bersama-sama dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hati Yesus menunjukkan bahwa Yesus begitu mengasihi Maria dan dia juga sangat mengasihi saudara-saudaranya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, di manakah kamu meletakkannya? Dan mereka menjawab, Tuhan, lihatlah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka sampai di kubur Yesus, di kubur Lazarus, ya, Maria semakin menjadi menangis. Dan orang-orang yang bersama-sama dia juga menangis. Dan pada saat itu, Yesus sangat maskul hatinya. Dia merasa terharu. Orang Jawa bilang dia itu sangat terenyuh melihat apa yang dialami oleh orang yang dia kasihi, Maria, bersama dengan keluarganya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika melihat Yesus terharu, Yesus maskul hatinya, dia menangis. Orang-orang Yahudi berkata, masakan orang yang buta dapat dicelekkan matanya, orang yang tuli dapat mendengar, orang yang bisu dapat berbicara. Maka seakan dia tidak sanggup membangkitkan Lazarus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itulah Yesus menangis. Dia sangat terharu. Orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus menangis, mereka berkata, lihatlah betapa kasihnya kepada dia. Tuhan pada pagi hari ini juga sangat mengasihi kita. Pandangannya tidak pernah terlepas dari kita. Dia senantiasa memperhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun seolah-olah dia meninggalkan kita. Tetapi dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan membuktikan. Dia menengadah tangannya ke langit dan berdoa kepada Bapa. Dia berseru, Lazarus, keluarlah. Dan orang yang dipanggil itu, yang sudah mati selama 4 hari, 4 malam itu, keluar. Kain peluhnya masih membebat tubuhnya. Itulah kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada Maria dan keluarganya. Tentunya Allah juga memperhatikan, Allah juga mengasihi kita yang hadir pada pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapakah Maria itu? Ya. Maria adalah seorang murid Tuhan. Setelah dia percaya kepada Tuhan, dia turut serta dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan melihat di dalam Injil
Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-8 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Di ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, setelah kita menerima anugerah Tuhan, berupa keselamatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, mari kita mau ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Apa yang mampu, apa yang bisa kita kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sekecil apapun itu, mari kita mau melakukannya dengan setia. Tuhan melihat orang-orang yang giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Sebagai rasa ungkapan syukurnya kepada Tuhan, bahwa dia pernah disembuhkan, diusirnya 7 roh jahat. Ya, memang ada berbagai macam versi tentang Maria ini, dan itu sangat menarik. Nah, tetapi kita mau meneladaninya, apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Setelah dia percaya menjadi murid Tuhan, dia turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Maria. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah Maria Magdalena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 di ayat yang ke-32, Yohanes 11 ayat yang ke-32 firman Tuhan katakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itulah menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara Tuhan dan Maria. Ketika dia melihat Tuhan, dia tersungkur di kakinya. Dan itu bukan hanya sekali. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, di ayat yang ke-39. Lukas pasal yang ke-10 di ayat ke-39 firman Tuhan katakan demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara yang punya perempuan yang punya saudara itu bernama Marta. Jadi Maria itu adalah saudaranya Marta. Dan mereka berdua mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Nah, jadi bulat di situ. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga pernah dirumorkan, ya, diberitakan berita yang tidak jelas kebenarannya. Bahwa Yesus pernah menikah dengan Maria, ya, atau si cawan suci. Kalau Ibu Maria itu perawan suci, tapi kalau Maria Magdalena ini adalah cawan suci. Maka beberapa tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, kalau masih ingat, itu ada sebuah film yang menjadi box office. Ya, artinya sangat booming. Dan orang sangat penasaran untuk melihat film tersebut dengan judul Da Vinci Code. Nah, Pak Mar juga penasaran.
Pak Mar juga ikut ya toh, nonton film itu. Ya. Ya beruntunglah karena Pak Mar belum pernah ke Paris ya toh. Jadi bisa melihat kota Paris, hotel di mana Maria Magdalena atau si cawan suci itu dikuburkan. Dan memang film itu bagus ya toh. Tapi sebenarnya tidak benar. Karena Yesus tidak pernah menikah dengan Maria Magdalena. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan antara Maria Magdalena bersama dengan Yesus ya, itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Dari kalangan orang-orang yang pinter yang ingin mengolah sebuah berita, ya, bagaimana cerita ini bisa menjadi menarik? Ya, akhirnya dibuatlah film tersebut. Di Eropa dan di Amerika, di negara-negara barat, film itu ditolak. Dan berbeda dengan di Indonesia. Orang-orang itu sama penasaran. Dan di Asia, itu sangat booming sekali. Gereja-gereja menolak film tersebut. Yang ditolak, yang pertama adalah The Da Vinci Code. Yang kedua adalah penderitaan Yesus. Karena itu tidak sesuai dengan Alkitab, katanya seperti itu. Ya, Alkitab itu rasanya kurang kejam ketika Yesus mengalami penderitaan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kebenarannya bahwa Maria Magdalena adalah seorang murid Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan kita merayakan Paskah pada hari ini, ya, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mau terlibat dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan, ya, nah kisah ini sempat muncul saudara. Saya itu mempersiapkan kisah ini dari HP satu ke HP yang lain. Ya, nah, di HP yang lain itu yang saya kirimkan ini, ternyata enggak ada. Waduh, iki mang kisahku itu nyangdi gitu. Tak cari-cari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata kisahnya itu Katut Ibu Gembala. Karena saya bunyi ting begitu. Wah, jangan-jangan kisahku kembali ini. Dan ternyata kisah ini sempat nyasar ke Ibu Gembala dan nyasar ke Ibu Betty, saudara. Saya cari-cari kemana kisah ini. Nah, kisah ini menceritakan tentang 6 hari menjelang Paskah. 6 hari menjelang Paskah Yesus berkunjung ke kampung yang bernama Betania. Nah, di kampung itu tinggallah Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, pada waktu itu di kampung itu diadakan perjamuan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Di Injil yang lain dikatakan di rumah seorang Farisi. Dan di Injil yang lain dikatakan orang Farisi itu bernama Simon. Nah, Simon si kusta. Jadi pada waktu itu diadakan perjamuan di rumah seorang Farisi yang bernama Simon yang pernah sakit kusta. Dan di antara yang hadir itu adalah Lazarus yang pernah dibangkitkan dari antara orang mati yang telah meninggal selama 4 hari 4 malam. Di tengah-tengah perjamuan itu, sementara Marta sibuk untuk melayani, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Maria mengambil minyak dalam buli-buli setengah kati. Dan minyak itu namanya adalah minyak narwastu. Yang murni, mahal harganya. Kemudian Maria memecahkan buli-buli itu dan meminyaki kaki Yesus. Kemudian menyekanya dengan rambutnya. Di situ ada seorang murid yang bernama Yudas Iskariot.
Dia merasa gusar. Kenapa minyak yang mahal ini tidak dijual dengan 300 dinar? Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 300 dinar itu jumlah yang sangat besar menurut saya. Jumlah yang sangat besar menurut saya. 300 dinar, 1 dinar itu adalah upah seorang pekerja harian. Jadi orang yang bekerja di sana itu 1 hari upahnya 1 dinar. Mungkin kalau di Indonesia ini sekitar 100.000. Jadi kalau 300 dinar, nilai minyak itu seharga 30 juta. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa dibayangkan seandainya uang 30 juta itu diberikan kerupuk upil dengan petisnya dan dimakan kita bareng-bareng, ya mungkin lidah kita ini bisa lidas dan lambe kita ini mungkin bisa memperang. Itu kalau dibelikan kerupuk. Nah, jumlah yang sangat besar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia tumpahkan, dia persembahkan, dia korbankan untuk Yesus dalam persiapan penguburannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika saya cerita sebentar tentang minyak yang mahal. Nah, saya itu sering ngomong-ngomong sesama dengan kaum pria, gitu. Delok entahlah. Nak sing lewat wong wedok, gitu. Ya. Wonge liwate ora ketok. Tapi ambune jek itu menunjukkan bahwa yang minyak wangi yang dipakai seorang perempuan itu mahal. Nah, suatu ketika saya ini tidak mau kalah. Saya ingin juga merasa ingin bau badan saya itu wangi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu berumur 50 tahun ke atas, ya saat ini, mungkin masih mengenal namanya minyak wangi Kolokna. Masih ingat ya, minyak wangi Kolokna. Nah, saya coba pakai minyak wangi yang namanya Kolokna. Akhirnya saya kerja di pabrik, ketemu teman-teman sekantor. Mereka bilang, Yan, bu minyakmu itu ngalek-ngalek. Loh, iya toh. Wah, saya tuh langsung ke kamar mandi lagi, saudara. Nah, suatu ketika di kendaraan umum, ya ada di bis pada waktu itu. Nah, setelah di bis itu ternyata ada salah satu seorang pria yang menggunakan minyak ini, minyak Kolokna ini. Nah, saya tahu karena saya pernah memakai. Ternyata benar, saudara. Setelah menciumi bau itu, aku melok munek. Wah, tengku rasanya mules. Makanya aku iki deleng mbek koncoku. Tiba minyak Kolokna itu baunya itu memang ngalek-ngalek, saudara. Membuat orang itu bisa pusing, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan bisa bayangkan. Ya, kalau ada seorang perempuan yang satu pakai minyak serimpi. Tahu minyak serimpi? Minyak serimpi itu adalah sebangsa atau semacam minyak yang dipakai bagi saudara-saudara atau keluarga terdekat yang ingin memberikan penghormatan yang terakhir, silakan masukkan minyak, tapi jangan kena mukanya. Ya. Jadi itulah minyak serimpi. Nah, seandainya ada orang yang memakai minyak serimpi dan orang yang di sebelahnya tidak tahan, maka dia mengeluarkan minyak angin. Dulu yang terkenal itu namanya PPO. Ya, saya beberapa tahun yang lalu itu sempat gegeran sama ibunya Simon, goro-goro minyak PPO, saudaraku. Ya, pagi-pagi marah-marah, ija nenek opo gitu. Nah, karena saya merasa terganggu dan terusik, jane nyapo to Isuzu wis bro. Nah, ternyata ibunya Simon, jane sapa to sing nyale minyak PPO nak iki.
Nah, dia sebenarnya tidak tahan dengan minyak PPO itu. Nah, minyak itu saya pakai ketika saat itu saya sedang mengalami sakit gigi. Nah, orang dulu ya toh, kalau sakit gigi ambil kapas sedikit dikecuti minyak PPO, apalagi kalau sakit giginya itu sakit gigi yang lubang. Maka diseseli begitu untuk meredakan rasa sakit. Ya toh. Nah, jadi kalau ada orang yang pakai minyak serimpi kemudian ada bau minyak PPO, ya toh. Ada orang lagi yang pakai minyak kulukna, gitu. Maka orang yang keempat, wah sudah, itu pasti akan merasa pusing, ya toh. Maka yang dikeluarkan apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dia akan mengeluarkan yang namanya remason. Wes Bapak ini, Bapak ini serimpi campur PPO, campur kolokna, terakhir campur remason. Wah, ini sing jadi bingung kernet sama sopir. Nah, kernet sama sopir kan enggak sempat mengeluarkan apa, ya. Dia pegang uang, kernetnya, sopirnya pegang setir. Ya. Akhirnya si kernetnya bilang, wes lah basai. Terus sopirnya jawab, ya wes gaspol. Akhirnya ada penumpang enggak berhenti, pokoknya kencang-kencangan sampai di terminal. Begitu pintu dibuka, wes sembaurat kabeh. Goleknya dewe-dewe. Taulah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada kisah Maria, ya. Minyak yang begitu mahal harganya, ya. Yang sangat mahal harganya, dia persembahkan, dia korbankan untuk Tuhan. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dengan rambutnya, dia menyeka kaki Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi seorang wanita, bagi seorang perempuan, rambut adalah mahkota yang paling berharga. Mahkota yang paling indah. Bagi seorang perempuan atau wanita, dia akan memelihara rambutnya. Ya, sekalipun dengan biaya yang sangat mahal. Ya, sing keriting pingin dilus, ya, sing halus pingin dikriwul, sing wis kriwul pingin dikeriting. Ya, nah, yang putih pingin disemir hitam. Ya. Tapi saya tidak berbicara warna semir, jangan-jangan nanti ada yang tersiap. jadi hanya yang putih disemir hitam saja itu umum, Bos. Tidak berbicara warna yang lain saya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, orang memang butuh penampilan. Ya, sekalipun firman Tuhan berkata, uban atau rambut putih itu adalah mahkota yang paling indah. Bahkan Tuhan akan menggendong sampai masa putih rambutmu. Nah, kalau rambutnya sudah putih kemudian disemir, ya jangan nanti Kak Sito digendong sama Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan menggendong warna rambut yang itulah janji Tuhan. Artinya Tuhan itu senantiasa memelihara kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada kisah Maria. Apa yang dia miliki dia korbankan untuk Tuhan. Barang yang berharga dia korbankan untuk Tuhan. Mahkota yang indah dia korbankan untuk Tuhan. Karena dia sangat mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Mungkin di waktu-waktu di masa-masa yang lalu, kasih kita kepada Tuhan, ya, pelayanan kita itu mulai kendor dan lain sebagainya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini, mari kita mau bangkit kembali untuk melakukan hal yang pernah kita lakukan. Seperti ketika kita baru mengenal Tuhan. Rasanya tiap hari itu kita ingin beribadah kepada Tuhan. Ya. Saya punya kesaksian. Ketika saya mengenal Tuhan,
ketika saya mulai membaca Alkitab, ya, tiap hari hampir tidak pernah saya melupakan untuk membaca firman Tuhan. Ya, karena saya ingin tahu bagaimana Tuhan itu, bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini boleh memotivasi hati kita, mendorong semangat kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin.